Artinya Pak Gubernur Bali niki betul-betul komitmen untuk menyelesaikan persoalan konflik pertanahan di Desa Sumber Kelampok yang sudah menurut kami beberapa pergantian gubernur, bupati dan termasuk Perbekel tidak ada sebuah win-win solusi atau menjawab daripada harapan masyarakat Desa Sumber Kelampok. Om Swastiastu. Om. Selamat malam pemirsa Semesta Bali Channel. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu dari Sumber Kelampok, Desa Sumber Kelampok, Kepala Desa Sumber Kelampok yaitu Bapak Iwayan Sawitriase. Saya memperkenalkan diri, saya Made Anom, saya akan menjadi host pada podcast kali ini. Saya mohon izin untuk melepas masker karena ini sudah jaraknya berjaga, sudah agak jauh. Nah, topik kita pada kali ini adalah 61 tahun babak belur memperjuangkan amanat leluhur. Izinkan saya untuk menyapa Bapak Wayan. Pak Wayan, bagaimana Pak kabarnya Pak? Saudara, baik Pak. Bapak Wayan kebetulan ada di Denpasar, saat yang baik bagi kita untuk mendengarkan cerita Bapak. Bapak Wayan, kita mendengar berita di pertengahan tahun 2021, ada berita tentang pemerintah pusat yang mengumumkan adanya reformasi agraria atau redistribusi tanah kepada warga Sumber Kelampok sebanyak lebih dari 1.200 sertifikat. Nah, dengan adanya berita ini kemudian muncul pertanyaan, apa yang terjadi sejak sekian lama sehingga warga Desa Sumber Kelampok ini baru mendapatkan haknya setelah 60 tahun. Bapak barangkali bisa cerita Pak kronologi dari kesulitan warga Sumber Kelampok untuk mendapatkan hak-hak hukum atas tanah. Baik, terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan nama Tiang Iwayan Sawitriase, Perbekel Desa Sumber Kelampok yang menjabat dari tahun 2013 sampai sekarang. Ini sudah periode yang kedua. Nah, terkait dengan proses permohonan warga masyarakat atau perjuangan warga masyarakat kami, ini sangat pelik perjalanan. Yaitu perjuangan kita kurang lebih 61 tahun, dari 1960 kita sudah berjuang. Namun sebelum 1960 Desa Sumber Kelampok sebenarnya sudah terbentuk. Itu karena awalnya warga Desa Sumber Kelampok atau leluhur kami adalah didatangkan oleh Belanda. Pada saat itu masih sistem kerja rodi. Tepatnya di tahun 1922 itu membabat hutan belantara, yaitu di Hagiku 3 PT Margarana. Nah, ini diusahakan oleh Belanda untuk perkebunan kelapa dan kapuk. Nah, singkat ceritanya, Desa Sumber Kelampok sebelum menjadi Desa Sumber Kelampok ini itu namanya Bedebongbono, karena zaman itu di Sumber Kelampok banyak pohon pisang. Nah, itulah disebut dengan Bedebongbono. Nah, karena desa tua kami adalah desa tua kami adalah Sumber Kima yang awalnya itu bergabung dengan 4 desa, yaitu Sumber Kima, Pemungkeran, Pejarakan dengan Sumber Kelampok. Nah, Sumber Kelampok Pejarakan dengan Pemungkeran, kalau zaman sekarang itu panjang dinasnya kan. Nah, kami pemekaran di tahun 1967, yaitu bersamaan dengan Desa Pemungkeran. Nah, Perbekel yang pertama yaitu Bapak Wiro Sentono yang terpilih pada saat itu. Nah, di tahun 1967 sampai 72 beliau menjabat. Nah, ini terputus dengan adanya permohonan atau ditempatkannya para YKP yang Yayasan Pejuang oleh pemerintah provinsi pada saat itu. Nah, ternyata ini dikerjasamakan tanah yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat pejuang
di Desa Sumerlampau ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau PT Dharma Jati dan PT Margarana. Gitu. Nah di sanalah kita kalau ibarat berbicara desa, nah 1960 itu sudah menjadi desa definitif. Karena di sana sudah ada pasumnya, sekolah, terus ada bangun puskesmas, ada prasarana pendukung yang lain termasuk masyarakat. Dan tetapi tanah Sumerlampau masih tidak ada kejelasan. Sudah ada fasilitas umum, sekolah dan sebagainya, tetapi penduduknya tidak memiliki kejelasan atas tanah yang ditempati dan digarapnya itu. Oke, baik. Tahun 67 Pak ya. Terus? Nah, ini. Makanya di sana setelah berakhir Pak Wiro Soekarno sebagai perhotel, nah ini PJ. Nah itu pada saat itu kita penunjukan sementara, yaitu Pak Gusti Dedek yang perhotel kedua itu berlahannya kurang lebih 1,5 tahun. Terus yang ketiganya Pak Abidin, keempatnya Pak Merdedane, yang kelima Pak ini yang paling lama Pak Warke, yang keenam itu Pak Sariman, yang ketujuh Pak Nuryate, yang kedelapan Pak Ketuarkana. Nah itu di tahun 2000 kita mendapatkan rekomendasi dari Bapak Bupati Buleleng dengan bahwasanya di sana secara de facto dan de jure ada masyarakat yang sudah menempati tanah di Desa Sumerlampau. Nah ini diberikan rekomendasi dan itu kembali kami melaksanakan pemilihan perbekel. Nah dipilihlah Pak Ketuarkana selaku perbekel yang ke-8. Nah itu Pak Ketuarkana menjabat selama 2 periode. Dan perjuangan tanahnya sudah dilakukan juga, artinya prosesnya kita sampai ke Jakarta, dan bahkan pada saat itu ternyata ada klaim dari Provinsi Bali bahwa tanah Sumerlampau itu menjadi asetnya provinsi. Nah, karena aset provinsi, kami dengan tokoh masyarakat ya untuk menanyakan kejelasan status tanah Desa Sumerlampau pada saat itu. Kebetulan kami pada saat itu menjabat sebagai Kelian Banjardinas Dusun Sumerlampau. Nah, kami juga pernah diajak oleh Perbekel Bapak Ketuarkana yaitu ke Jakarta. Nah, di sana penjelasan dari pemerintah bahwasanya tanah Sumerlampau sedang berkonflik. Ketika kami terpilih selaku Perbekel, saya ingat betul tanggalnya itu, tanggal 3 Desember 2013. Nah, karena pemilihannya pada saat itu 31 Oktober, saya sudah terpilih selaku Perbekel terpilih dengan beliau Pak Ketuarkana sebagai perbekelnya yang sedang menjabat berakhirnya Desember. Nah kita kembali datang ke BPN Pusat untuk menanyakan status tanah yang kami tempati. Artinya pada saat itu sudah ada keluar yang namanya surat peringatan dari BPN bahwasanya itu sebagai tanah terlantar. Itu sudah mengarah ke tanah terlantar dan itu peringatan yang sudah ketiganya. Yang keduanya sudah kami terima dan yang ketiganya justru dimentahkan. Artinya surat peringatan bahwa tanah itu terlantar artinya apa itu Pak? Dan diterlantarkan oleh pihak PT Margarana dan Dharma Jati sudah tidak diusahakan untuk lahan perkebunan ataupun izin yang dikeluarkan oleh Provinsi Bali dan Nah dengan itu kita sudah ada titik terang dengan serta. Nah, tetapi setelah kami ke Jakarta, itu bertemu dengan penanganan konflik pada saat itu yang tanah terlantar yang ada di 4. Nah, di sana kami diberikan penjelasan untuk tanah Sumerlampau ini bukan tanah terlantar, itu melainkan tanah yang berkonflik. Nah, saya kejar pada saat itu. Saya menanyakan kepada pihak BPN pusat. Dasarnya Bapak mengatakan tanah Sumerlampau adalah tanah yang sedang berkonflik. Kenapa? Nah, ternyata masyarakat memohon juga pemerintah provinsi melakukan permohonan. Di masa Gubernur Bapak Mangku Pastike. Nah, di sana saya minta data itu. Nah, ternyata pihak BPN tidak mengizinkan karena itu dokumen negara. Nah, harus Bapak bersurat resmi. Nah, kebetulan kami selaku Perbekel terpilih dan bersama dengan Pak Bekel yang menjabat, nah kami bersurat resmi untuk memohon berkenaan dengan permohonan oleh Provinsi Bali. Ternyata 7 September 2009, pemerintah Provinsi Bali melakukan permohonan atas tanah yang kami tempati. Yang isinya jelas itu, bahwasanya pemerintah Provinsi Bali memohon tanah ex-HGU PT Margarana 1, 2, dan 3, Desa Pemutaran dan Sumerlampau untuk dijadikan HPL.
HPL artinya hak pengelolaan lahan. hak pengelolaan. Ya, Ketika itu gubernur pemerintah Provinsi Bali ketika itu sudah tahu ada masyarakat yang hidup ya. di sana turun-temurun. Waktu itu ada nggak sudah Pak solusi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali ketika itu kepada warga masyarakat? Dari pemerintah Provinsi Bali pada saat itu Gubernur Made Mangkubastika. Nah, kita dijanjikan akan diberikan pekarangan dengan luasan kurang lebih 3-4 hari. Nah, karena dari status lahannya, bahwasanya pemerintah provinsi yang mengklaim sebagai asetnya Provinsi Bali, ternyata mereka mohon. Berarti kan itu bukan aset. Ini baru mengarah akan dijadikan aset. Nah itulah yang dasarnya kami untuk sebuah motivasi sebagai perbekal yang terpilih untuk mengejar daripada kepastian. Yang namanya kita negara hukum kan harus jelas berkenaan dengan alasan daripada kepemilikan masalah tanah. Ya. Karena di sini sudah ada secara de facto dan de jure warga masyarakat kami yang mengusahakan dan mengerjakan lahan itu dari semenjak tahun 90 itu ada sebuah surat edaran atau bedol desa yang dikeluarkan oleh Bapak Ide Bagus Oke. Nah itu yang menyebabkan masyarakat kami akhirnya berjuang Pak untuk melakukan masalah perjuangan di desa Sumber Lampung ini. Iya, ada 2 gubernur tadi Bapak menyampaikan ya dengan solusi berbeda-beda. Ya. Pak Gubernur Ide Bagus Oke solusinya bedol desa. Bapak Made Mangkubastika, Gubernur Made Mangkubastika solusinya adalah memberikan hanya tanah pekarangan. Tanah garapannya tidak. Ya. Oke, setelah era Bapak Mangkubastika apa yang terjadi? Ya, singkat ceritanya berakhir jabatan Pak Mangkubastika. Nah, ini 2018 gubernur terpilih atau Bapak Wayan Koster yang menjabat gubernur sekarang. Nah ini sudah ada ikat baik Pak. Mereka di masa transisi atau belum resmi dilantik itu tanggal 3 Desember 2018 kami sudah diajak audiensi untuk membicarakan win-win solusi berkenaan tanah Sumber Lampung oleh Pak Gubernur terpilih Bapak Wayan Koster. Waktu itu sudah terpilih apa belum? Sudah terpilih tapi belum dilantik gitu ya? 5 Desember kayaknya beliau dilantik kalau tidak salah. Iya. Masih di rumah transisi kami diterima pada saat itu. Iya. Itu membicarakan berkenaan dengan win-win solusinya. Pada saat itu dari BPN sudah bersurat ke kita untuk memohon bahwasanya pengukuran atau pendataan terkait dengan jumlah penduduk serta luasan lahan di desa Sumber Lampung. Nah itu. Setelah kami beraudiensi, Pak Gubernur pada saat itu menawarkan bahwasanya 30% diberikan kepada masyarakat, 70% untuk pemerintah Provinsi Bali. Nah, kami menyampaikan, mohon maaf Pak, bukan berarti kami menolak untuk tawaran Bapak, akan tetapi kami selaku perwakilan masyarakat, yang mana masyarakat Sumber Lampung adalah mayoritas petani Pak, dan kita berdampingan dengan Taman Nasional. Kita selain petani juga sebagai peternak. Nah, ketika hanya diberikan 30%, secara otomatis akan kehilangan lapangan pekerjaan warga masyarakat kami sebagai petani dan peternak. Akan hancur itu Taman Nasional, Pak. Mari kita pikirkan. Kalau 30% rata-rata berapa area dapatnya itu, Pak? Kalau masing-masing keluarga. Kan sama seperti sekarang, provinsi hanya mendapatkan 150 hektar. Iya. Sedangkan untuk lahan pemukiman saja kurang lebih itu 70 hektar. Berarti cuma 30 hektar lah. Dengan pasumnya saja itu ada jalan, terus ada sekolah, ada kantor desa, lapangan, itu kurang lebih 100 hektar lebih. Berarti cuma 50 hektar kalau dengan 30% sebagai lahan pertanian. Iya, kalau dibagi jumlah kakak yang ada, kira-kira per kakak dapat berapa Pak dengan 30% itu? Paling 10 hari Pak. 10 hari itu yang 30%. Yang 30% itu mungkin tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Kami selalu membangun komunikasi lebih intens dengan Pak. Kita bangun lagi setelah dilakukan pendataan 2019 itu 2018 pendataannya. 2019 kami ke Bali Pak, mohon audiensi dengan Bapak Gubernur Bali untuk membicarakan tentang win-win solusi berkenaan dengan konflik pertanian di Sumber Lampung. Iya. Nah di sana Pak Gubernur kembali menawarkan 40%, nah, ditingkatkan lagi 60 pemerintah Provinsi Bali. Sekarang begini Pak, kami sudah mengharapkan hal itu selesai. Kalau Bapak sepakat, okelah kita akan menyepakati
dan kita akan membuat berita acara terkait dengan penandatanganan kesepakatan bersama. Nah, kami mengharapkan pemerintah Provinsi Bali juga memikirkan apa yang sampaikan di awal, Pak. Kami masyarakat petani, masyarakat peternak, sudah barang pasti harus memerlukan lahan. Apalagi pemerintah sedang mendorong tentang ketahanan pangan di masyarakat. Ya, kalau masyarakat kelaparan, siapa yang akan dirugikan, Pak? Pertama masyarakat yang selaku pemerintah desa, termasuk Pak Bupati dan Gubernur. Nah, ini akan menjadi korban, Pak. Kan begitu. Artinya dengan selesainya Tanah Sumber Kelampok terjadi sebuah persoalan baru, artinya masyarakat miskin semakin banyak, kan begitu. Iya. Nah, ini yang harus Bapak pertimbangkan. Nah, makanya kami sama-sama membuat konsep, dan kita konsep bahwasanya pemerintah Provinsi Bali mendapatkan 30%, bukan secara lahan keseluruhan, karena Tanah Sumber Kelampok itu kan kurang lebih 612 hektar. Yeah. Nah, karena sudah ada digunakan sebagai lahan pekarangan, ada pasumnya, ada jalannya. Karena di pasum itu ada sekolah SD, ada SMP-nya, ada puskesmas, ada pura, ada masjid. Nah, ini kan untuk kepentingan umum juga. Nah, itu di luar itu baru kita skemakan 30-70. Nah, akhirnya disepakati begitu. Asungkare dari luasan 612 itu tanah garapan atau tanah kosong yang di luar fasilitas umum dengan pasosnya 514. Nah, inilah yang diskemakan. 70% untuk masyarakat Desa Sumber Kelampok dan 30% untuk pemerintah Provinsi Bali. Yaitu luasannya 359 hektar itu didapatkan oleh masyarakat yang dibagi kurang lebih 926 kakak. Nah, ini terus yang 30% untuk pemerintah Provinsi Bali mendapatkan kurang lebih 154 hektar. Iya. Nah, sampai di sana, Pak, apa yang membuat Pak Gubernur Koster ketika itu bersedia untuk membalikkan persentase angka yang awalnya beliau menginginkan Pemda itu mendapat 70%, masyarakat 30%, kemudian dibalik persentasenya. Apa alasan yang Bapak dan warga sampaikan sehingga Bapak Gubernur bisa menerima alasan dari Bapak dan warga masyarakat? Ya, prosesnya ini kita ibaratnya berargumen cukup alot lah, kan begitu. Artinya Pak Gubernur ingin mempertahankan 70% untuk pemerintah Provinsi Bali dan 30 untuk masyarakat. Yeah. Nah, kita di sini selaku masyarakat yang sudah menempati, saya sampaikan dengan Pak Gubernur, begini Pak, kita selaku sama-sama pimpinan, kalau tiang pemerintah desa perbekalnya Bapak Gubernur Bali yang untuk mengawal proses memajukan Provinsi Bali ini. Ketika ini dibiarkan, nah sudah barang pasti Pak, kita sama-sama rugi. Yang untuk masyarakat tiang, begitu. Artinya masyarakat yang mengusahakan mengerjakan tidak bayar pajak. Nah, ketika ini persoalan selesai, sudah barang pasti Pak, warga masyarakat kami akan membayar pajak. Ada kontribusi yang diberikan, artinya ada timbal balik yang terjadi. Tapi selama ini dari tahun 1993 berakhirnya terkait dengan pengelolaan lahan PT Margarana dan 2007 untuk PT Dharma Jati. Nah, ini tidak ada kontribusi ke pemerintah atau bayar pajak dari tanah yang di Desa Sumber Kelampok. Mari kita pikirkan bersama Pak. Apalagi untuk kepentingan Bali, gitu kan. Nah, karena dengan persoalan yang sekarang jelas Pak, di Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, hak asal usul Desa Sumber Kelampok sudah ada sejak tahun 1922 dan sebagai desa definitif 1967. Nah, ada apa sebenarnya ini? Nah, mari kita cari benang kusuknya di mana, kan begitu. Yeah. Jangan hanya sampai menunggu habis masa jabatan Bapak baru bisa berbicara, akan dipelajari, saya gitu kan. Yeah. Saya singgung keras pada saat itu Pak Gubernur. Kalau memang betul-betul komitmen selaku gubernur dan selaku pemimpin Bali untuk arah yang lebih baik dan lebih maju, jelas Pak, harus kita fokus, lurus, dan tulus mengabdi kepada masyarakat. Artinya slogan Bapak, nangun satkerti lo ke Bali. Nah, inilah kesempatan Pak. Ada persoalan besar yang sudah berpuluh-puluh tahun, kurang lebih 60 tahun kita memproses daripada permohonan ini. Kenapa tidak kita carikan solusi? Nah, akhirnya dia untuk berjanji akan memikirkan hal itu. Nah, Asungkare tahun 2020 kita ada kesepakatan bersama.
tanggal 20 Juni 2020 kita sudah menandatangani bersama dengan kita perwakilan ada tim 9 dan kami selaku perbekal yang mewakili masyarakat untuk menyepakati daripada isi perjanjian bahwasanya 70 dengan skema 70-30-nya itu. Nah, dalam waktu 6 bulan itu sudah bisa menerbitkan sertifikat. Karena 18 Mei itu sertifikat untuk pekarangannya sudah direalisasikan. Nah, ini artinya Pak Gubernur Bali ini betul-betul komitmen untuk menyelesaikan persoalan konflik pertanahan di Desa Sumber Klampok yang sudah menurut kami beberapa pergantian gubernur, bupati dan termasuk perbekal tidak ada sebuah win-win solusi atau menjawab daripada harapan masyarakat Desa Sumber Klampok. Sudah pernah putus asa masyarakat kami di sana karena 2013 kami pernah demo besar-besaran, artinya penutupan jalan selama 2 hari. Nah, itu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat kami. Tahun berapa itu Pak peristiwa penutupan jalan? 2013 Pak. 2013. Ya. Ketika itu pada masa gubernur siapa itu Pak? Pak Mangkubastika. Pak Made Mangkubastika. Ya. Ketika itu tanggal 22 September kita sebagai lahirnya hari tani. Iya. Itu. Bapak ketika itu dan masyarakat merespon usulan dari Gubernur Made Mangkubastika ketika itu akan memberikan hanya tanah pekarangan 4 hari. Setelah itu peristiwa penutupan jalan itu atau sebelumnya? Setelah penutupan Pak baru diajukan. Baru diberikan Ya, akan tanah, diberikan walaupun itu pun hanya untuk tanah pekarangan dan itu tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga itu Pak ya. Karena seperti yang sampaikan di awal tadi, masyarakat kami adalah mayoritas petani dan peternak Pak. Tidak mungkin mereka hidup dengan lahan pekarangan saja. Iya, itu pekarangan hanya bisa tinggal Pak ya. Hanya bisa tinggal saja kan begitu. Iya, baik. Ini cerita tentang perjuangan Bapak menuju keberhasilan mendapatkan sertifikat untuk warga masyarakat Sumber Klampok. Nah, sekarang saya ingin bertanya Pak. Ini cerita Bapak dan juga warga masyarakat yang Bapak alami. Bagaimana rasanya Bapak menempati lahan dan mengolah lahan yang belum jelas status hukumnya Pak? Ya. Ketika mungkin Bapak dengar cerita dari leluhur Bapak atau Bapak alami sendiri dalam masa hidup Bapak. Secara otomatis kalau orang Bali bilang kan kambang tai kan begitu. Artinya tidak dalam kepastian yang jelas begitu. Desanya sudah ada. Terus masyarakatnya sudah ada, pemerintahan desanya sudah ada. Akan tetapi lahannya tidak jelas. Sudah pasti Pak, itu rasa khawatir dari kami yang mengalami kan begitu. Karena tahun 1990 sampai tahun 2000 itu warga masyarakat masih ragu-ragu Pak. Salah satunya yaitu mereka ingin membangun tempat suci atau puranya yang di masing-masing rumah. Mereka tidak berani Pak. Itu karena ada rasa was-was. Jangan-jangan ketika kita membangun diambil. Termasuk bangun rumahnya. Itu. Makanya tahun 2000 baru ada listrik. Baru ini. Oh, listrik sudah ada berarti kita akan diberikan. Itu. Karena dengan listrik masuk desa, nah ini masyarakat sudah mulai agak tenang pikirannya. Karena mereka berpikirnya kalau sudah ada listrik berarti tidak mungkin kita akan dipindah gitu. Kan tetapi masih ada rasa was-was yang terjadi. Semenjak kami jadi perbekal ya kami untuk memastikan ke masyarakat ya dengan susah payah juga mengedukasi masyarakat kami. Dan akan bakalan semasih saya ada di Desa Sumber Klampok walaupun kedepannya tidak jadi perbekal atau tidak diberikan aman oleh masyarakat untuk mengabdi di desa, kami akan kawal betul dengan tokoh masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Artinya setelah 2013 kami berjuang bersama, nah ini akhirnya ada ketemu untuk dengan Bapak Gubernur inilah, itu di sana meyakinkan. Nah 2015, 2017, nah di sana ada yang mana di tempat kami melakukan doa bersama kemarin, itu adalah awalnya kita melakukan perjuangan tahun 1991 di sana tempat demo kita, yaitu pasang semacam spanduknya dengan tulisan-tulisan yang dibuat oleh masyarakat yang isinya adalah tanah inilah hak masyarakat Desa Sumber Klampok. Itu di sana ada kita bangun sebuah pelinggih namanya, pada saat itu masih dengan turus atau sementara begitu.
dan kita buat semi permanen. Setelah itu dikenal dengan pura spanduk. Nah, semenjak tahun 2013 dan tepatnya 2014, nah kami untuk memohon petunjuk kepada PHDI Kabupaten dan PHDI Provinsi. Pada saat itu ada pertemuan di kecamatan, nah itu berkenaan dengan nama pura. Nah 2014, nah itu ada semacam masukan. Nah, kalau pura spanduk tidak masuk akal, begitu. Masa pura tulisan? Nah, kalau ada puranya di sini, pura penulisan baru ada di Bali. Begitu. Kalau misalnya saya kasih pura perjuangan, nah bagusan pura perjuangan karena di sana dapat pura perjuangan. Begitu. Nah, akhirnya sampai sekarang tempat yang kami gunakan untuk memohon, pada saat itu kita melakukan doa bersama setiap tahun tanggal 7 November pasti kita memohon kepada yang kuasa. Itu ada dua umat, Muslim dengan Hindunya, memohon kepada yang kuasa bahwasanya biar dibuka pintu hatinya pemerintah untuk mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat Sumatera Lampau, yaitu memberikan hak kepemilikan atas tanah yang ditempati. Ada sungkara itu terjadi begitu. Nah itu Pak, kalau dari pikiran masyarakat sebelum sekarang memiliki sertifikat sudah barang pasti Pak, bingung, ragu, dan ada rasa khawatir jangan-jangan diambil oleh pemerintah atau kita digusur paksa atau direlokasi, ditransmigrasi barangkali Pak ya. Ya karena sudah pernah terjadi Pak, terjadi semacam program transmigrasi. Sudah pernah akan ditransmigrasikan gitu ya? Sudah pada saat Bedol Desa saja pada saat itu sudah ada program transmigrasi ke Sumatera Pak. Itu. Kalau tidak salah kurang lebih hampir 100 kakak warga masyarakat pada saat itu, karena mungkin masih zamannya era Soeharto waktu itu, ya pasti khawatir. Itu mereka yang tidak berani sampai pindah. Nah, kebetulan orang tua tiang dulunya punya tanah di desa Pejarakan. Itu dari hasil katakanlah dari di Sumatera Lampau, belinya di Pejarakan kurang lebih luasannya 31 are. Nah, ada kakak tiang yang nikah di Pejarakan pada tahun 90, orang tua tiang dicari ke rumah. Ini masih zamannya pemerintahan Soeharto, jangan melawan pemerintah. Barang siapa melawan pemerintah akan diculik atau dihilangkan. Jawab orang tiang ingat betul Pak, pada saat itu tiang masih 3 saudara. Tiang dengan adik tiang kadek dengan Nyoman pada saat itu tahun 90. Nah, bahasa orang tua tiang begini, kakaknya namanya Wayang Galung. Galung, kalau ketika ini misalnya begitu, mudah-mudahan tidak, ketika Sumatera Lampau ini harus digusur dan bahkan tiang harus mengorbankan nyawa untuk memperjuangkan masalah tanah yang ditempati. Tiang dilahirkan dan dibesarkan di atas tanah Pertiwi ini. Nah, ketika tiang sudah tidak ada dengan seluruh keluarga Niki, misalnya tiang ditembak atau mungkin dibantai oleh pemerintah, pesan tiang cuma delokin saya ke sini. Nah, itu pesan begitu, Pak, ya. Makanya dari sana orang tua tiang di zaman Soeharto saja bisa dengan gigi berani menyatakan sikap seperti itu. Nah, tiang akhirnya dengan belajar dari kepala dusun berkenaan kronologis perjuangan masyarakat di desa Sumatera Lampau. Nah, ini selain bahasa orang tua tiang sebagai motivasi dan dukungan dari warga masyarakat. Nah, inilah yang membuat motivasi untuk bagaimana caranya saya harus bisa menyelesaikan persoalan yang sudah cukup lama dan ini menjadi warisan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Yang namanya kita sudah ada itikad baik, kalau sudah membangun komunikasi dan berkenaan dengan penyelesaiannya, arahnya jelas. Nah, sungkara begitu dengan adanya program reforma agraria yang sebenarnya sudah dari sejak pemerintahan dulu itu ada kan begitu. Akan tetapi ya mungkin karena ibaratnya hubungan hierarkinya sudah sangat baik begitu, pemerintah provinsi, kabupaten dan pusat. Itu ya, di Sumatera Lampau ada pura perjuangan dan sekarang ya bukan kita promosi sih, artinya ada partai yang berkuasa adalah PDI Perjuangan. Nah, ini mungkin ada hierarki yang terjadi. Nah, ini yang membuat segala sesuatunya dimudahkan. Itu. Karena kenapa? Dari awal kita sudah berjuang sangat intens lah. Akan tetapi belum pernah ada titik temu yang jelas. Nah, mudah-mudahan ini kedepannya
ya bukan hanya dikenang oleh anak cucu kami ini, tapi kalau bisa dengan buyut-buyut kami yang akan datang mungkin 1000 tahun lagi, ya proses permohonan Sumber Lampau ini akan menjadi sebuah sejarah yang terukir bahwasanya pemerintah Provinsi Bali, Pak Gubernur Wayan Koster, nah ini bisa menyelesaikan. Beliau betul-betul komitmen, dan presidennya Bapak Insinyur Joko Widodo, termasuk kami punya Bupati Bapak Agus Suradjana juga sangat membantu, termasuk Ketua DPR Provinsi dan Kabupaten yang selama ini membantu kami untuk mendampingi, untuk bersama-sama membicarakan tentang bagaimana kita untuk menyelesaikan persoalan yang sudah cukup lama ini bisa clear. Ya, itu ada berbagai tawaran dari berbagai periode gubernur, Pak ya. Ada yang menyuruh transmigrasi, ada yang menyuruh bedol desa, ada yang cuma memberikan tanah pengkarangan, dan kemudian akhirnya berhasil sekarang mendapatkan 70% Stukarel. Nah, sekarang saya bertanya begini, Pak. Bapak dulu tanah warga masyarakat di sana, termasuk tanah dari penggelisir Bapak, itu pernah ada hak guna usaha yang diberikan kepada perusahaan. Itu bagaimana, Pak? Kehidupan warga di sana itu menggarap tanah yang bukan menjadi secara hukum, bukan menjadi hak hukum dari warga masyarakat desa. Itu bagaimana, Pak, kehidupan di sana itu? Apakah baik-baik saja atau seperti apa, Pak? Sudah barang pasti, Pak, itu dalam tekanan. Artinya kita yang sudah negaranya merdeka, kalau Sumber Lampau belum merdeka pada saat itu. Karena Bapak saya merasakan belum merdeka, tuh, Pak? Ya, karena saya merasakan secara langsung, Pak. Misalnya apa peristiwa hidup Bapak yang mungkin bisa diceritakan? Begini, Pak, sebelum ada PT Dharma Jati dan Margarana, sebenarnya masyarakat di sana untuk tanah itu ada HRPA namanya, itu diusahakan oleh Belanda. Artinya mereka cuma memanen kelapanya dan kapuknya saja, dan tetapi hasilnya itu diberikan ke masyarakat. Nah, setelah ada PT lain, Pak, justru, nah ini masyarakat kalau dikatakan, nah mereka jadi penandunya, begitu, penandunya PT. Nah itu, karena berubah drastis, Pak. Yang pertama, mereka hasil panennya dibagi. Kalau di zaman masih ada di Belanda atau HRP-nya, mereka untuk jagungnya sepenuhnya milik masyarakat. Dan ada pisangnya, masyarakat bisa memanen. Zaman Belanda, pisangnya tidak diambil, jagungnya tidak diambil. Itu diberikan sepenuhnya kepada penggarap atau masyarakat di sana. Tetapi dengan adanya PT ini justru berbalik, Pak. Itu masyarakat dalam tekanan. Yang pertama, mereka hasilnya dibagi. Yang kedua, tanah-tanah yang masih kosong ini ditanami tanah yang tanaman tuhunya ada kelapa, ada coklat, terus ada jambu mente, termasuk ada jeruk. Nah, ini jarak tanamnya pun sangat berdekatan. Nah, kalau dari kelapanya biasanya kan 10 meter persegi. Nah, pada saat itu ditanam 6 meter. Nah, dia kan di bawahnya ini sudah tidak bisa ditanami apa-apa ketika pohonnya sudah besar. Termasuk ada jambu mente, ada coklat, termasuk pisang juga ditanam cukup rapat, Pak. Nah, di sana sudah ada itikat tidak baik. Sudah barang pasti itu tujuannya mengusir secara halus. Ketika masyarakat sudah tidak punya hasil di atas tanah itu, nah mereka pasti akan pergi. Memilihnya pergi dari Sumber Lampau. Itu bentuk pengusiran secara halus menurut Bapak? Iya, karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari PT ini hidup kami selalu dipindah-pindah. Dipindah-pindah bagaimana, Pak? Detailnya? Pemukiman mereka dulu awalnya di tengah-tengah. Terus begitu dipindah lagi ke pinggir hutan. 1985 itu dipindah ke pinggir jalan. Untuk biaya pindah saja masyarakat, kalau kita Hindu kan yang pertama kita harus mencaru. Biaya belum pindah rumahnya, untuk masang pondasinya. Nah, ini kan biayanya cukup tinggi. Artinya masyarakat untuk biaya pindah saja mereka sudah menghabiskan banyak uang. Pasti mereka tidak akan bisa hidup layak. Nah, ini yang dilakukan oleh PT
Margarana dan Dharmajati di desa. Bapak ketika itu sudah apa? Sudah lahir, Pak? Sudah. Yang 1982 lahir. Iya. Peristiwa itu kira-kira tahun berapa? 1976 katanya menurut orang tua dia. Mendengar cerita dari orang tua. Orang tua dan nenek. 1985 yang merasakan, Pak. Karena dia sudah berumur 3 tahun. Nah, sudah ingat, Pak, kalau ibaratnya seperti kita mimpi lah. Yang tanyakan, Pak, kalau dulu pindah dari sana kan bawa bedek. Oh iya, kok bisa ingat begitu? Iya, Pak, kayak mimpi Tiang bawa bedek, bahwasanya ibu marah pada saat itu. Karena Tiang kan ibaratnya anak nakal, Pak. Ya, jangan melihat ke atas begitu, karena kita anak kecil mah sampai kelilipan ada sipenan, marah orang tua Tiang pada saat itu. Tiang itu yang Tiang ingat. Tahun berapa itu, Bu? Saya gitu kan. Tahun 1985. Kirain Tiang nggak ingat. Ingat Tiang waktu itu Bu sampai mukul Tiang. Tiang sampai nangis, Tiang ingat itu. Oh, iya. Rumah Bapak dan warga lainnya digusur oleh perusahaan. Alasannya apa, Pak? Karena itu akan ditanami tanaman kelapa, pisang, terus jambu mente. Itu Menggusur rumah untuk ditanami, ya. Dan tidak menanami lahan yang kosong. Iya, itu makanya dari sana lah sudah ada itikat yang sudah tidak baik. Kenapa mereka dipindah-pindah? Dan bahkan menurut para leluhur kami pernah terjadi tanaman-tanaman masyarakat yang seperti tanaman tuh ada mangga, ada nangka yang besar-besar itu dipotong habis. Nah, di sana saya berpikir, oh berarti memang dari dulu kita di sini sudah diintimidasi biar tidak tinggal di desa Sumber Lampok. Itu. Makanya karena masyarakat Sumber Lampok niki biar dibuat tidak nyaman di sana begitu. Itu Pak. Iya, dengan sengaja memindah-pindah begitu, Pak, rumah dipindah. Waktu memindah itu apa yang mereka katakan, Pak? Kalau tidak pindah, apa yang mereka gunakan sebagai senjata, sebagai dalam tanda kutip ya, sebagai untuk menekan warga di sana, apa yang digunakan oleh perusahaan? Nah, itulah pintarnya pengurusan, Pak. Karena perusahaan sudah barang pasti itu sudah direncanakan. Mereka sudah diikat dengan surat perjanjian, Pak. Barang siapa tidak mau pindah harus pindah ke asal masing-masing. Seperti Tiang misalnya orang tua asal dari Karangasem, mereka harus ke Karangasem, tidak boleh di Sumber Lampok kalau tidak mengikuti aturan daripada PT Margarana maupun Dharmajati. Sudah ada perjanjian antara perusahaan itu dengan warga masyarakat? Perusahaan dengan warga masyarakat, Pak. Ya. Karena masyarakat takut kan harus mengikuti saja, Pak. Jadi dengan terpaksa mereka harus ikut aturan perusahaan itu. Perjanjian itu dibuat atas keterpaksaan. Ya. Ketika itu masih zaman Orde Baru, Pak ya? Orde Baru, Pak. Iya, itu bisa dimengerti, Pak. Jadi itu yang membuat warga harus ikhlas ketika disuruh pindah ke pinggir hutan sana, ke pinggir hutan sini, harus ikut daripada dipulangkan kembali ke tanah asal mula yang Bapak mungkin tidak tahu di mana tempatnya barangkali, Pak. Entah masih punya warisan tegak umah di kampung halaman, Bapak mungkin tidak tahu, Pak ya. Itu makanya itu yang terjadi. Bahkan Tiang punya orang tua, saudara kandung Bapak pada saat itu sekitar tahun 89 itu masih ada PT-nya. Itu kebetulan kakak Tiang, kakak Misan itu mencari kelapa cuma 3 butir. Iya. Itu sudah ditangkap oleh PKP-nya. Nah, ini mereka diberikan waktu 3 hari harus pindah dari Sumber Lampok. Garapannya dicabut atau diambil oleh PT. Tidak boleh ditanami. Nah, mengambil 3 butir kelapa yang itu lahannya dikelola oleh perusahaan dengan konsekuensi harus pergi gitu ya. Harus pergi dari sana. Kan orang tua Tiang itu atau kakak Bapak itu sampai transmigrasi PIR pada saat itu kita beli tanah di Sumatera. Sampai terpisah dengan keluarga, itu transmigrasi karena keterpaksaan, Pak, atau karena memang keinginan sendiri? Karena keterpaksaan. Karena keterpaksaan. Banyak yang terjadi seperti itu, bukan hanya 1-2 orang mengalami. Bahkan di Sumber Lampok itu ada yang namanya Dusun Sumberjo dulu, Pak. Kalau sekarang sudah menjadi hutan produksi terbatas. Nah, di sana satu dusun sudah di bedol desa. Kalau tidak salah itu tahun 1970-an lah. Nah, dengan dasar keberhasilan itu makanya mungkin Bapak Gubernur Ede Bagus Oke punya perencanaan yang sama bahwasanya satu dusun sudah berhasil, apalagi satu desa yang jumlah penduduknya sudah berkurang kan begitu. 90 itulah ada perencanaan bedol desa.
Dan warga masyarakat memilih untuk bertahan. Akhirnya kita ke Jakarta pada saat itu, para tokoh kami pada saat itu masih 3 partai yang berkuasa, yaitu ada PDI, terus ada P3 dengan Golkar. Nah, di sana ada rekomendasi secara tertulis diberikan, Pak. Kepada pemerintah Provinsi Bali, mohon jangan dikemana-manakan warga masyarakat Desa Sumber Lampung. Karena secara de facto dan de jure di sana masih ada masyarakat. Itu merupakan masyarakat pemerintah Provinsi Bali. Mohon dicarikan solusi terbaik pada saat itu. Nah, itu, Pak, makanya itulah yang menjadi pegangan tokoh masyarakat Desa Sumber Lampung yang memperjuangkan daripada hak-haknya. Nah, dengan dasar itulah kita tunjukkan kepada pemerintah Provinsi Bali, dan akhirnya sekarang kami Asungkare sudah memiliki sertifikat. Nah, kami mengucapkan banyak terima kasih dengan program dari pusat serta komitmen Bapak Gubernur Bali dan Bupati Buleleng untuk menyelesaikan persoalan Sumber Lampung ini. Nah, kalau dibiarkan sudah barang pasti, Pak, tanahnya tidak akan bertambah, justru masyarakatnya akan bertambah. Karena tahun 90 itu 419 kakak, nah sekarang sudah menjadi 926, hampir 100% lah. Iya. Itu naik lebih lagi kan begitu. Iya. Ini, makanya saya sampaikan dengan Pak Gubernur seperti itu. Jangan ditunggu lagi, Pak. Jangan ditunggu sampai lama-lama. Sampai berakhir saja masa jabatan Bapak 5 tahun, itu sudah bertambahnya secara signifikan. Iya. Nah, ya, ini menarik buat saya, Pak. Itu bagaimana masyarakat yang tinggal di sana lebih dulu dari perusahaan, tetapi perusahaan malah yang mendapatkan katakanlah hak guna secara legal dari pemerintah. Itu bagaimana, Pak, bisa terjadi begitu? Ya, seperti awal kami sampaikan, bahwasanya terjadi intimidasi. Karena tahun 1960 itu kan ada UU PA sebenarnya. Saat itu sudah bisa selesai. Akan tetapi Sumber Lampung ini ya kami sudah sering menyampaikan di forum, Sumber Lampung desa aneh. Itu ada masyarakat, ada pemerintahan, akan tetapi untuk tanahnya belum jelas. Nah, ini karena tahun 1965 hampir 70% warga masyarakat kami dibantai, itu dikatakan bergabung dengan gerakan G30 SPKI. Nah, ini makanya di sana traumanya masyarakat akhirnya mengikuti. Kalau dulu jangankan lihat pakaian dinas polisi atau TNI, masyarakat pasti akan takut. Zaman tiang sekolah saja dikatakan ada polisi yang lewat, saya lari. Nah, apalagi di zaman orang-orang tua tiang yang katakanlah notabene pendidikan mereka sangat rendah kan begitu. Bukan berarti saya menjelekkan leluhur kami, tidak, akan tetapi seperti itu kenyataannya. Apalagi di zaman Orde Baru pada saat itu. Sangat kental lah terjadi tekanan di sana sini kan begitu. Nah, itu yang terjadi di Desa Sumber Lampung. Ini aneh kan begitu. Kita sudah di atas tanah itu, akan tetapi PT ini justru yang jauh di belakang mereka dapat sebuah izin mengusahakan lahan itu. Iya, dan menurut perkiraan Bapak itu karena faktor pilihan dari masyarakat yang ketika itu simpatisan PKI gitu, Pak, ya, di sana yang tidak tahu menahu barangkali tentang politik, Pak, ya. Itu yang kira-kira yang membuat pada zaman Orde Baru mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya. Apa Bapak berpikir ke arah sana? Sudah pasti, Pak. Karena menurut nenek saya pada saat itu, kebetulan kakek saya tidak ketemu. Nah, saya tanyakan, nenek pernah ngumpulin semacam KTP atau mungkin surat-surat lain? Pernah. Sekitar tahun 70-an. Kalau dulu kan tidak kenal dia tahun berapa begitu, sekitar tahun 70 sekian lah. Saya suruh ngumpulin kakak KTP. Itu disuruh nanda tanganin surat. Tahu-tahu PT yang datang. Oh iya, ada pengelabuhan di situ, Pak, ya. Makanya di sana lah ya. Karena masyarakat tidak tahu ya. Apalagi nenek tiang tahu baca tulis kan, mereka asal tanda tangan. Kan mengenal huruf gitu. Iya, dan akibatnya itu karena fatal. Mereka kan konsentrasinya bagaimana bisa hidup, tidak berpikir bahwasanya untuk sekolah atau bagaimana. Nah, di sana karena saking awamnya masyarakat kami, nah, akhirnya jadi korban. Iya. Baiklah, Pak Wayan Sawitriase. Terima kasih atas waktu Bapak yang telah berbagi bersama kami tentang
apa yang terjadi di Sumber Kelampok dan Ya. Astungkare, Bapak bersama warga masyarakat mendapatkan hak-hak Bapak sebagai warga negara. Ya, Astungkare. Oke, terima kasih. Baiklah, saudara-saudara, pemirsa Semesta Bali Channel. Demikian tadi percakapan kita dengan Bapak Wayan Sawitriase yang telah menyampaikan apa yang terjadi di Sumber Kelampok. Warga negara adalah orang-orang yang perlu dilindungi oleh negara. Negara hadir untuk melindungi hak-hak masyarakatnya, apapun latar belakang dari masyarakat yang bersangkutan. Peristiwa ini telah memberikan pelajaran bahwa kegigihan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya telah mendapatkan jalan keluar dengan momentum yang tepat di bawah presiden yang memberikan kebijakan reformasi agraria, pemerintah di tingkat daerah, DPRD, dan juga kementerian-kementerian yang terkait. Oleh karena itu, perjuangan dari warga Sumber Kelampok perlu diapresiasi. Ini adalah wujud dari warga negara yang memperjuangkan hak-haknya, dan kemudian pemerintah yang berkenan bernegosiasi dengan warga masyarakat. Kehidupan adalah soal komunikasi, bukan soal intimidasi. Terima kasih, selamat malam para pemirsa semuanya. Om Santi, 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 Om.